Ya, yang ke-14. Nah, saudara, itu 1, 2, 3, 4. Nah, terus ada batasnya alam dunia spiritual atau dunia angkasa, dunia roh. Nah, kenapa ini saya bedakan? Karena 1 sampai 4 itu terjadi semua di alam semesta, dan 5, 6, 7 itu akan terjadi lambang dari kepunahan segala sesuatu. Dan itu terjadi di dalam dunia yang tidak pernah kita bisa lihat. Dan kita akan melihat. Karena Tuhan berikan mata kita bisa melihat. Ya. Nah, saudara, kita lihat Wahyu 16. Kita baca dari ayat yang keempat. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau. Dikatakan demikian. Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Jadi di sini ada dua karakter dan sifat Allah atau atribut Allah. Yang pertama adalah adil. Yang kedua, engkau yang ada dan sudah ada. Keberadaan Allah yang maha ada. Sering ini atribut Allah. Maha benar, maha ada, maha hadir, maha tahu. Dan di situ ada sifat keadilan Allah di dalam seluruh pekerjaan yang dikerjakan Allah, kehendak Allah yang dinyatakan dan terrealisasi itu. Saudara, itu adalah selalu menyatakan keadilan Allah. Dan Allah tidak main-main, tidak pilih kasih. Dan yang kedua adalah kekudusan Allah, adil, terus kemakuasaan Allah, keberadaan Allah berdaulat, dan kudus. Kenapa kudus masuk dalam deret yang ketiga? Saudara, karena kudus itu dijalankan setelah ada keadilan dijalankan. Jadi hati Allah itu adalah hati yang adil. Adil itu artinya benar. Adil dan benar. Jadi kebenaran itu akan membuat kita akan dikuduskan. Jadi pengudusan itu tidak akan membenarkan. Tapi kebenaran itu akan menguduskan kita. Jadi saya diselamatkan, dibenarkan dulu, baru saya bisa dikuduskan. Jadi tidak mungkin saya dikuduskan kalau saya belum benar. Jadi harus dibenarkan dulu. Nah, itu adalah inti teologi dan pengajaran spirit reformasi atau teologi reform. Puritan. Saudara, apa itu? Yang pertama adalah dibenarkan. Jadi tidak mungkin orang bisa dikuduskan kalau tidak dibenarkan. Jadi status kita itu harus mendapatkan pembenaran. Baru setelah itu bisa dikuduskan. Nah, ini ayatnya sama ya. Jadi seluruh apa yang dikatakan tentang Tuhan, saudara, akan terjadi satu atribut Allah yang terkait dan kita akan tahu jelas, baik itu dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru, itu sama. Karena Allah tidak berubah. Yang selanjutnya, yang telah menjatuhkan hukuman 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Jadi orang-orang kudus dan para nabi. Orang-orang kudus berkaitan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan, dan nabi adalah jabatan yang menyatakan kehendak Tuhan. Itu sepanjang zaman. Dan siapakah orang benar yang dibunuh dan menjadi orang benar yang pertama yang mati dalam kebenaran? Itu adalah Habil. Orang yang dibenarkan. Orang yang mendapatkan pembenaran. Jadi Habil itu dari kata HNL, Habil. Jadi semua kata-kata Habil, Yoel, L semua itu adalah Allah yang menyertai mereka. Yoel, ya. Terus Abiel. Nah, Abiel, Mikael, Rafael itu artinya bahwa utusan Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan diberikan berkatnya oleh Tuhan, itu namanya El. Ya, kalau sebutan Allah yang banyak, Elohim, ya, dari kata him itu artinya rahim, itu banyak, rahmat yang banyak. Nah, surat yang 16, karena mereka menumpahkan darah orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dianggap wajar. Mereka mendapatkan penderitaan, mereka mendapatkan apa yang diterima oleh Kristus yang mencurahkan darahnya, mereka akan mendapatkan juga, mereka akan meminum darah
yang tidak pernah mereka minum, sawan, maut, dan mereka akan menelan itu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Ini diulang ya. 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas. Jadi menumpahkan cawan kan tumpahkan ke bawah. Ini menumpahkan ke atas. Jadi seperti menyirap, menumpahkan. Yang beda, bahasa Indonesia beda. Menumpahkan dan menumpahkan ke atas. Tadi kan bawah 3 kali. Bumi, laut, mata air, terus kemudian atas. Apa artinya atas? Saudara, itu adalah berhentinya semua hukuman bagi bumi. Dan itu terakhir. Yang keempat. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Saudara, menghanguskan manusia dengan api. Di sini saya akan melihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan api. Yesaya 10, kita lihat. Yesaya 10 ayat 16. Ini tentang tentara Asyur yang dihabisi Tuhan dan dibakar Tuhan. Kita jarang dengar ini. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allah yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya, dibakar semua. Dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga orang tidak dapat mencatatnya. Semua dihabis itu. Saudara, kasih itu adalah total. Kasih itu adalah dicurahkan dengan sepenuhnya. Kasih Tuhan Allah dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu. Dan kalau Tuhan marah, sama dengan kasih. Saudara. Marah Tuhan sempurna, dan marah Tuhan itu adalah segenap marah. Itu namanya murka. Jadi Tuhan kalau mengasihi, ya betul-betul mengasihi kita dengan tuntas. Tapi kalau Allah marah, marahnya juga tuntas. Kasihnya kekal, marahnya kekal. Saudara, itu hanya Tuhan yang bisa. Kesempatannya begitu panjang sampai akhir zaman. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kasih sampai akhir zaman. Kira-kira 6.000 tahun lebih. Dan manusia tetap nggak berubah. Melawan Tuhan, berkeras. Dan kita lihat dunia semakin mengeraskan hati. Nah, saudara, ini Tuhan membakar orang-orang seperti ini. Langsung membakar. Tuhan memberikan bisul. Sekarang sakit penyakit itu meningkat. Kemarin waktu saya lagi mempersiapkan khotbah, saudara, dilihat tentang kekuatan sakit penyakit virus bakteri. Itu tambah tahun, bukan tambah lemah. No, tambah kuat. Jadi biasanya kalau bakteri dikasih antibiotik, ya 2-3 hari, nggak sampai sehari ada, kita enak. Sekarang, udah 3 hari, kok nggak sembuh-sembuh. Baru seminggu baru enak. Jadi penyakit dan semua itu meningkat. Kekuatannya meningkat. Bisul itu meningkat. Dan hari pertama kan. Dan kemudian seluruh alam semesta itu menjadi tidak berfungsi, tidak menghidupi. Namanya darah. Jadi menjadi darah itu artinya akan mati dan akan membinasakan kita. Semua jadi darah. Dan terakhir disiram dan dicurahkan, dilimpahkan ke atas, ke matahari, ke angkasa. Dan kemudian turun. Apa yang turun? Saudara, panas dan hukuman Tuhan turun. Dan itu semua terjadi secara fisik. Hukuman secara badania dan kasat mata yang Tuhan berikan. Dan bagaimana dengan dunia roh? Saudara, malaikat dibakar nggak bisa.
Karena dia roh. Sudah ngerti maksudnya? Jadi malaikat sekarang dihukum. Manusia punya darah daging dihukum. Ya, darah daging dibakar bisa. Bagaimana dengan roh? Jadi Tuhan menghukum itu bukan menghukum seperti orang dimasukkan dalam kamar kemudian dibakar, terus bukan seperti itu. Itu satu gambaran api neraka. Tapi itu adalah satu penderitaan yang terbayangkan. Kadang-kadang kita diberitahu oleh dalam Alkitab, dimasukkan dalam lubang yang dalam, jurang lubang yang gelap gulita, dan di sana ada kertas gigi dan gemetar menggigil gitu kan. Tapi satu sisi api menyala, lautan api menyala, dibuang dalam api. Yang benar mana? Neraka itu yang mana? Yang lubang ini masuk ke lubang hitam itu, gelap itu, atau yang lautan api neraka? Saudara, itu gambaran neraka. Jadi orang itu berpikir, oh neraka itu pasti ada apinya. Belum tentu. Neraka bisa kegelapan. Masuk ke kegelapan, gelap seperti itu. Dan itu gambaran orang yang ketakutan dalam gelap dan kemudian ketakutan dengan kesakitan yang luar biasa karena api. Ya, saudara kalau mau coba silakan coba. Nyalain api, terus telunjuk kita kasih ke api. Berapa detik itu? Gitu ya. Tapi ada api yang membakar dan ada api yang tidak membakar. Saya percaya, kita orang-orang percaya akan dilindungi oleh api. Bukan api kematian, kebinasaan, penghakiman, dan penghukuman. Dan begitu api itu didatangkan pada dunia ini, maka orang-orang percaya yang sudah dilindungi Tuhan, itu mendapatkan api kemuliaan, dan api kemuliaan itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masuk dalam dapur api, dan di tengah-tengah mereka ada api yang tidak bisa dibakar oleh api yang lain, yaitu hadirat malaikat Yahweh. Di dalam tengah-tengah api itu. Api yang menyala dengan api yang nyala dari sini beda. Beda apinya, beda sumbernya. Di sini sumber daripada pembakaran. Di sini sumber dari kekudusan. Dan siapa yang menang? Ya? Bakar 6.000 derajat. Gitu kan? Nyala apinya itu birunya. Waduh, itu seperti matahari itu. Sampai kelihatan seperti emas. Saudara, di tengah seluruh nyala api itu yang nyala, namanya api kan saudara lihat itu kan susah. Kalau ada api kan kita susah. Di tengah-tengah nyala enggak bisa dilihat. Ada api yang lain, api kemuliaan Allah, api kekudusan, terus melindungi 3 orang ini. Dan tubuhnya dibakar dengan api dari dunia. Enggak kebakar sama sekali. Rambutnya pun enggak. Saudara, sebenarnya gambaran-gambaran kemuliaan Allah ini, waktu Musa ketemu dengan api di semak-semak, api kemuliaan yang ada di atas gunung Sinai, saudara, itu sama semua. Tapi kita kadang-kadang kurang berimajinasi, kurang mendalami. Sehingga kita tidak dapatkan pengetahuan Allah itu secara secara jiwa dan roh kita. Ini bukan api biasa, ini adalah api kemuliaan Allah. Jadi orang-orang percaya yang memiliki api, dan api dilambangkan dengan apa? Burung merpati yang seperti nyala api Roh Kudus. Jadi kalau saya dibakar, saya dibawa ke neraka, saya punya Roh Kudus, punya darah Yesus, dibawa ke neraka. Membakar nggak api neraka saya? Hah? Ya, membakar nggak api itu dalam hidup saya, tubuh saya? Karena ada api yang lebih daripada api itu, api Roh Kudus, api kemuliaan Allah dalam diri saya. Waktu saya dibakar dan dimasukkan dalam tanda api maut neraka itu, saya ada bersama dengan Roh Kudus. Kebakar nggak? Ya nggak kebakar, sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Sama dengan Lazarus, bangkitlah engkau, kematian tidak akan mempengaruhi kamu. Ayo bangkit. Oh iya, nanti akhir zaman dibangkit. Enggak, dibangkit. Loh, bisa gitu, bisa. Ya memang kamu siapa? Aku Tuhan Allah. Mereka nggak percaya karena nggak percaya Yesus. Oh iya, nanti akhir zaman kan Mesias akan datang. Nah, Mesias itu siapa ya dia? Lu harusnya dia kan bisa hari ini, mau besok, mau sekarang, bisa. Jadi Maria, Marta, semua orang-orang Yahudi itu berpikir Mesias itu bukan Yesus. Tapi Yesus ngomong dia akan saya bangkitkan. Oh iya, nanti kan ada Mesias. Nah, ini Mesias itu ini. Kemesiasan Kristus itu waktu dia memberikan suaranya pada orang mati dan orang mati mendengar dan hidup, itu Mesias. Semua orang mati aku panggil, dia mendengarkan suaraku. Sebaliknya, orang-orang yang menyembah berhala, yang disembah itu dikata-katain semua, dipuja-puja, itu kata mati, kamu puja-puja. Balik, itu hantu. Kalau tadi itu kan. Ya, jadi ini yang keempat, membakar dan kekeringan terjadi selama 7 tahun. Saudara, diperkirakan ada gelombang panas kira-kira tahun 40 sampai 45 akan terjadi di dunia. Karena matahari dan seluruh sistem itu akan mendekat ke matahari dan matahari akan ada letupannya. Dan diperkirakan letupan itu terjadi berapa, dan itu ada ilmunya semuanya. Nah, kalau itu terjadi, saudara, itu akan terjadi seperti zaman-zaman dulu. Apakah terjadi pada saat bumi seperti ini terjadi di tempat ini? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan berkali-kali membakar bumi dengan api. Bukan api kekudusan dia, api hukumannya. Saudara, api itu bisa dari meteor, bisa dari matahari, dan bisa dari manapun. Ya, oke, kita lihat sekarang yang keempat ini ya. Apakah mereka dengan mengalami hal seperti itu, terus kemudian mereka cepat-cepat bertobat? Jawabannya tidak. Ya, ada satu sifat dosa yang mematikan. Salah satu cirinya adalah tidak mau bertobat, tidak ada penyesalan, dan bangga dengan dosa. Saudara, kalau saudara lihat di penjara, saudara kalau pernah pelayanan penjara, hampir semua orang dari penjara dan balik ke masyarakat, mereka ingin jadi penjahat lagi. Kenapa? Karena masyarakat membuang mereka dan tidak menemukan mereka. Mereka takut, aduh bajingan, saya cari kerjaan, aduh, kamu kenapa di penjara? Bunuh 5 orang. Terus cari kerja ke saya, jangan dong, celaka saya. Kenapa celaka? Ya kalau nanti kamu bunuh saya gimana? Kamu udah bunuh 5 orang kan gampang, bunuh orang gampang, yang lain kan gampang. Cari yang lain aja lah. Jadi cari-cari yang lain, nggak ada yang berani, nggak ada yang mau terima. Akhirnya apa? Ya jadi bajingan lagi, ngerampok lain, bunuh orang lagi. Kenapa? Ya karena butuh makan. Sebenarnya bukan penjaranya yang penting, bagaimana keluar penjara. Nah itu lebih penting daripada di penjara. Setelah di penjara itu lebih penting. Setelah kamu diselamatkan itu lebih penting. Setelah kamu dikeluarkan roh jahatnya, lebih penting. Jangan sampai roh yang lain masuk, lebih jahat kamu. Roh ini diusir, oke keluar rohnya. Oh, dadah, apa-apa ya, dadah. Ya. Roh anjing, roh najis gitu kan. Gitu. Enggak taunya, roh babinya tak masuk. Roh kemalasan, babi kan roh kemalasan masuk. Roh yang lain masuk. Tambah banyak dia, banyak. Kenapa? Karena belum ada isinya. Kalau ada Roh Kudus ya mungkin masuk. Saudara, kita tahu bahwa ini semua berkaitan dengan pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Semua dicurahkan ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Ya, dan ini adalah saat-saat terakhir, dibakar hidup-hidup, dan kita diberitahu oleh firman Tuhan, kemuliaan Allah tidak bisa dibakar. Jadi kalau orang tanya, Pak, kremasi boleh enggak? Udah tahu jawabannya. Betul ya? Udah tahu kan jawabannya? Boleh nggak kremasi? Mau dikremasi, mau dibom kayak
Karena kemuliaan Allah dalam tubuh kita, semua nggak bisa pengaruh kita. Maka saya kalau jawab ada pendeta yang tidak memperbolehkan orang dikremasi dan semuanya dengan alasan, oh itu api neraka. Sebenarnya itu nganggur. Kalau kita sudah percaya, kita memiliki kemuliaan Allah dan api kemuliaan Allah itu nggak bisa dibakar aja. Jangankan api, kita mati dimakan belatung itu. Terus tubuh kita itu kan jadi tanah terus kemana kena hujan kemana-mana kan. Bangkitlah engkau, terus tanahnya bangkit jadi wajah kita. Kenapa? Loh, wajah kita di situ kan udah nggak kebentuk, gimana itu? Saudara gimana itu mikirnya itu? Jadi kita ini kadang-kadang apa ya, meliteralkan, mehurufiakan, jadi bingung-bingung sendiri doktrinnya apa? Doktrinnya akhirnya kemana-mana karena kita nggak memiliki arahannya. Oke, sekarang kita lihat surah cawan kelima. Ya, cawan kelima. Kita lihat ayat yang ke-9 ya. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi tujuan hukuman cawan dicurahkan itu untuk membuat kamu itu akhirnya tobat. Jadi setiap curahan, setiap cawan, setiap sangkakala surah itu membuka kesempatan untuk pertobatan. Dan saya percaya dalam perjalanan ini dicurahkan banyak orang-orang yang bertobat. Yang tidak bertobat adalah orang-orang yang akan binasa. Yang memiliki tanda 666, yang memiliki tanda 777 itu pasti bertobat dalam kondisi seperti itu. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tapak binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan atau penderitaan itu. Dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, nanti kita akan pelajari. Yang keenam. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Raja-raja yang brengsek, yang keji, yang kejam, berkumpul di sungai Efrat dan mendirikan kerajaan yang mirip seperti Babel. Satu kerajaan, satu sistem, satu kuasa, satu agama. Dan itu akan terjadi. Satu pemerintahan seluruh muka bumi. Satu sistem ekonomi. Dan itu sedang dikerjakan semua. Dan pemimpin-pemimpin rohani pada ikut semuanya. Ikut dalam arus menuju antikristus. Kita nggak perlu beragama ngotot-ngotot. Agamamu tidak untuk kamu. Kalau agamamu itu orang lain, ya kamu itu terbuka dalam hal. Jadi universal. Akan menciptakan satu agama yang diterima oleh semua. Islam, Hindu, Buddha, terima agama ini. Agama yang menyatukan agama. Agama di atas agama. Saudara, namanya the new religion. Dan itu akan dibentuk. Dan sekarang sudah dalam perjalanan. Dan sudah ditandatangani oleh tokoh-tokoh yang ada. Yang disebut sebagai toleransi dunia. Saudara sudah pikir nanti toleransi dunia ditandatangani itu, oh berarti Kristen kan bebas ya? No. Engkau kalau tidak menghormati mereka, engkau di-exclude, dikeluarkan, dan akhirnya akan dihukum. Tujuannya ke sana nanti ujungnya. Jadi ini kalau berdiri, yang tidak beragama satu agama ini, yang tidak menghormati orang lain, bagaimana menghormati orang lain? Ya kamu jangan ngomong Yesus dong. Kan Tuhan Yesus bagi kamu, orang lain tidak, ya jangan ngomong ke orang lain. Kalau ngomong ke orang lain, penjara. Itu akan terjadi. Dan sudah terjadi di negara komunis semuanya. Zamannya kaisar-kaisar itu terjadi. Yesus Tuhan, Yesus Raja saya. Saya ini rajamu, ini Raja Titus. Kamu nyebut apa? Yesus, Yesus. Mana Yesus? Mana orangnya? Udah mati. Tapi dia bangkit. Mana orang? Nggak ada. Ini yang ada saya. Saya raja, saya kaisar.
Nggak mau nurut, bunuh semuanya. Penggal kepalanya. Orang Kristen penggal kepalanya. Kenapa? Ini cari raja, nggak ada orangnya gimana? Saudara, sama terjadi. Cuma ini sistemnya lebih besar, lebih mengikat semuanya. Dan dikatakan di sini, Sungai Efrat adalah tempat pemerintahan dan tempat berkumpulnya manusia. Kalau saya bayangkan beberapa titik Sungai Efrat, ini adalah lambang ya, bukan Sungai Efratnya. Ini lambang, lambang kekuasaan kerajaan. Dan hampir semua kerajaan yang besar, Persia, Media, semua berkaitan dengan Sungai Efrat. Sudah lihat di peta, Sungai Efrat, Tigris, dan semua kerajaan Persia ini, semua kerajaan yang ada semua, Mesir, di sini semua kerajaan. Jadi, saudara, kota-kota New York, China, Beijing, Guangzhou, ya, Shanghai, dan kota-kota besar itu, saudara, mereka membuat satu sistem yang akan melingkar seluruh sistem yang ada dan menyatukan seluruh kota-kota itu dengan sistem yang baru. Dan manusia akan sadar, waduh, kita nggak bisa bernegara berdiri sendiri. Oke, kita akan mengumpulkan semua dan kemampuan kita bersama-sama digarap, dan tidak ada negara yang boleh mengalahkan negara di atas negara, negara yang baru, negaranya negara. Jadi saya negara Indonesia, saya mengakui negara seperti saya bahasa Madura, kamu bahasa Jawa, kita mengakui ada satu bahasa Indonesia yang menyatukan bahasa Indonesia. Nah, itu akan terjadi. Kamu negara China, kamu negara Indonesia, negara ada satu negara di atas semua negara, dan kamu harus ikut negara ini. Negara apa? Negara baru. New nation. Tatanan dunia baru, the new world. Setelah itu akan terjadi. Dan waktu Tuhan mencurahkan itu, murkanya, dan dikatakan di sini, menumpahkan cawanya ke atas sungai besar, Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Sebelah timur. Timur. Saya di Alkitab selalu melihat timur. Nah, ketik ya, kalau di sini ketik. Ya, itu enak, luar biasa. Konkordansinya itu lebih canggih dari yang lama, yang buku gitu, kalah dengan Inggris. Kita masih buka-buka. Kalau ini timur, ketik. Kejadian itu keluar timur tuh. Keluar pertama arti timur adalah Timur Eden. Timur Eden. Jadi waktu manusia diusir, surat ke timur. Waktu orang-orang berdosa yang melakukan melawan kehendak Allah, selalu dikatakan mereka ke timur. Kenapa ke timur semua? Arti timur adalah melawan kehendak Allah, melawan rancangan Allah, melawan kebenaran Allah, dan melawan Allah sendiri. Lot dengan Abraham. Lot, jangan bertengkar. Kita satu keluarga. Penggembalamu dengan aku, jangan rebutan. Memang air terbatas, tapi kita nggak baik rebutan. Terus gimana? Udahlah gini lah. Daripada kita bersatu terus kayak gini ya, kita harus hidup sendiri-sendiri supaya kamu bisa mengembangkan hidup. Dan Abraham beritahukan. Nah, seorang Abraham itu baik sekali. Seorang bapak kalau sudah pelajari baik-baik, Abraham itu rela memberikan haknya itu dikasih ke Lot. Kamu milih, silakan milih. Kamu bawa semua. Lot itu sudah dapatkan keistimewaan, kemurahan dari Abraham. Dan Lot memilih waktu dia berdiri. Abraham mengatakan, kamu kemana? Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke sono, aku ke sini. Ya, silakan pilih. Surah apa yang dilihat Lot? Keinginan mata. Dan Lot kemudian meluaskan pandangannya. Itu jangan. Kalau saya bisnis sana, uangnya itu triliunan. Lihat lagi, wah, Bandung kulinernya luar biasa. Aku mau bisnis di Bandung. Karena setiap Sabtu, apalagi weekend long weekend seperti ini, kan nanti mau Rukun. Wah, uang mengalir di Bandung kalau sudah waktu seperti ini. Itu triliunan.
Wah, kalau saya dagang di sana laku, walaupun cuma Sabtu Minggu atau Senin laku, nggak apa-apa. Kenapa? 2 hari nutup 1 bulan. Orang kalau dagang gitu. Hari lain rugi nggak apa-apa. 2 hari itu, wah, untungnya nutup 1 bulan nggak apa. Kan ada empat kali ya. Jadi bisa 40. Lot juga melihat Dubai, Jakarta, Singapura. Wah, saya akan milih itu. Kenapa? Itu banyak kenikmatannya, banyak yang aku ambil di sana. Aku kalau dagang untungnya banyak. Itu mata Lot. Abraham matanya bukan itu. Abraham matanya apa? Apa yang Tuhan pimpin, Tuhan janjikan. Mata Tuhan, mata saya. Rencana Tuhan, rencana saya. Lot, mata saya, rencana saya. Mata saya, kehendak saya. Itu sana. Wah, bagus. Ke sana lah, Lot. Apa yang terjadi? Sodom, Gomora. Kematian. Dosa menantikan Lot. Sudah, Lot. Mau pilih mana, Lot? Kamu kiri kanan? Enggak, aku kiri kanan. Aku mana? Aku melawan barat, aku ke timur. Dan dikatakan firman Tuhan, Lot ke timur. Dari awal, Abraham tahu. Lot memilih hidup di dalam melarikan diri dari Tuhan. Saudara, Abraham masih mengharapkan begitu banyak yang diharapkan. Tapi kenyataannya, Abraham masih memikirkan Lot, walaupun Lot gak pernah mikir Abraham. Itu orang mengasihi itu seperti itu. Tuhan mengasihi orang berdosa. Orang berdosa nggak pernah ingat Tuhan. Nggak pernah mengenang Tuhan. Nggak pernah berterima kasih pada Tuhan. Tuhan tetap ingat Tuhan. Kasih itu melampaui segala dosa. Kalau kita ingin memiliki kasih Tuhan, saudara, kasih itu seperti itu. Ini sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu tentang kasih itu adalah kekal, kasih itu bukan saat sekarang nanti, bukan. Nah, saudara, waktu Lot memilih apa yang dia pilih dan dia jatuh dalam seluruh hidup yang bobrok seperti itu, resikonya apa? Dia harus menanggung resiko. Apa resiko terberat dari Lot? Istrinya jadi tiang jalan. Jadi problem dalam hidup Lot itu siapa? Saudara baru tahu. Istri. Jadi tiang jalan. Problem daripada Ayub siapa? Istri. Yang cerewetnya minta ampun. Melebihi kereta api. Problem dari Abraham siapa? Hah? Istrinya. Problem hidupmu siapa? Anakmu, istrimu, suamimu. Setelah timur itu artinya apa? Bahwa itu sedang melawan seluruh rencana Allah. Dan dikatakan di sini, saudara, yang dalam sungai Efrat itu, mereka berkumpul dan mereka dari sebelah timur. Saya kadang-kadang waktu melihat ini, sebelah timur, kenapa timur dikeluar di Wahyu ya? Dan referensinya waktu saya ketik timur, Yesaya 11 ayat 5. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Yesaya mengingatkan bagaimana Allah itu bisa memukul semua yang kau bangun yang luar biasa dalam sekejap Tuhan hancurkan semuanya. Saudara, ini mengerikan sebenarnya. Ya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan puncak daripada cawan yang ketujuh adalah Harmagedon yang kita berkonsentrasi hari. Coba kita lihat, ya, Harmagedon. Ayat yang ke-13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Roh najisan itu kata. Tapi kalau kata
Jatiwangi, Swike, enak. Ya, najis enggak Pak? Saya katakan enggak. Saudara, ini adalah lambang. Jadi jangan ngomong, waduh Pak, saya nggak boleh makan Swike lagi. Bukan, saudara. Ya, mau makan Swike silakan, asal nanggung akibatnya sendiri. Ya kan? Terus kata itu dagingnya itu kadang-kadang ada ulet, cacing. Saudara hati-hati makan kodok. Ya. Saya nggak takut-takut bisa. Kalau nggak percaya nanti kalau lagi buka-buka kata itu lihatin, itu ada cacingnya. Oke, kita lihat roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lembah Megiddo, lembah Esdraelon, terjadi peperangan di dalam sejarah bangsa Israel dicatat. Saya buka buku sejarah Israel dan semua yang ada lebih dari 210 peperangan. Dan itu terjadi di Bukit Megiddo, kota Megiddo, dan ada bukit di sana. Itu dekat dengan laut dan di tengah-tengah sungai Sungai Yordan, dan ini Danau Galilea, ini Yerusalem, dan Megiddo di tengah-tengah bukit-bukit seperti itu. Dan itu lembah yang paling bagus sebenarnya, tapi tempat peperangan yang paling seru, paling sengit, yang paling kejam. Dan itu di sana semua. Dan di lembah inilah ada cerita. Jenderal Ottoman menaklukkan penguasa singa dari Yehuda. Sultan yang terkenal, Sultan Padang Gurun, dan ditaklukkan oleh Ottoman. Kenapa Ottoman menjadi bersejarah? Karena dia mengalahkan kekuatan yang membawa kekuatan perang salib itu dan berjaya sampai hampir 400 tahun, dan kemudian memuncak dan saudara dikalahkan dengan Jenderal Ottoman. Dan itu ada sejarah. Nanti Yom Kippur kita bahas sedikit. Nah, saudara, dikatakan di sini, dikatakan bahwa mereka pergi mendapatkan raja dari seluruh dunia dan mengumpulkan mereka raja-raja itu pada peperangan hari besar, yaitu hari yang Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya, ketelanjangannya. Artinya dijaga ketekunan kekudusan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armagedon. Armageddon. Ar itu artinya bukit atau gunung. Megiddo artinya kota Tuhan, kota Megiddo. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Tadi kan ke langit. Sore ini ke angkasa. Artinya angkasa adalah dunia roh. Jadi ini bukan dunia yang tadi bumi, terus laut, mata air, bukan, saudara. Ini adalah dunia roh, ke angkasa, ke dunia roh spiritual. Tuhan marah di dunia yang tidak terlihat itu, saudara. 5, 6, 7. Apa yang Tuhan serang? Pemerintahan pusat dari seluruh gerakan kerajaan iblis. Dan Tuhan hancurkan itu. Saudara, kalau saudara ingin menang perang rohani, saudara harus mengerti 3 rahasia. 5, 6, 7. Cawan 5, 6, 7. Kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak akan bisa menang melawan kekuatan itu. Dan Tuhan memberikan kita kuncinya. Saudara, kalau kita tahu antara kerajaan satu kerajaan dan kerajaan itu, dan waktu kita lihat orang jahat akhirnya berkumpul orang jahat jadi oligarki kejahatan, dan Indonesia masuk dalam masa kegelapan di evil oligarki kejahatan. Demokrasi hancur total karena mereka akan menutupi dosanya sama satu mereka. Kamu korupsi, ya saya juga korupsi, gimana? Ya saling menutupi. Kalau saya jadi presiden, saya punya kelemahan dulu, saya melakukan apapun
Dan kemudian saya jadi presiden. Kamu ikut saya. Kamu jangan buka. Kalau kamu buka, kamu tak masuk penjara. Saudara, semua kejahatan-kejahatan itu akhirnya nggak bisa kejahatan menutup kejahatan. Nggak bisa. Kejahatan itu mengikuti kejahatan. Kejahatan itu saling menundukkan diri. Itu rumus kerajaan kegelapan. Mau tahu? Itu ajarannya setan. Jadi semua kuasa yang di dalam kegelapan itu akan berteman dengan kuasa dalam kegelapan. Dia tidak akan berteman dengan kuasa yang anti kegelapan. Orang yang mengatakan harus, nggak mungkin. Orang-orang yang berteriak seperti itu akan dibunuh. Nanti kita lihat. Pada zamannya dulu, hakim dibunuh. Masih ingat? Beberapa hakim ditembak, beberapa hakim dibunuh, dibakar. Zaman Orde Baru. Itu berkelompok semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara, iblis itu akhirnya mengumpul berkelompok dan mereka akan menyatukan seluruhnya. Jadi organisasi iblis itu lebih rapi daripada organisasi gereja. Gereja sering pecah. Kerajaan iblis itu jarang pecah. Kecuali Tuhan pecahkan. Yang bisa pecahkan kerajaan iblis hanya Tuhan. Antara satu dengan satu dimainin Tuhan. Bisa Tuhan, bisa. Persia dihancurkan oleh Babylon, Babylon dihancurkan oleh siapa yang bikin? Tuhan. Kalau mereka, enggak, mereka bersekutu. Tambah kuat, tambah berbeda, kerjasama. Itu kejahatan. Jadi waktu Harmagedon, malaikat yang 7 menumpahkan cawanya ke angkasa. Saudara perhatikan, di cawan itu dicurahkan ke angkasa, artinya dunia yang tidak terlihat, dunia roh itu. Dan dari dalam bait suci, ini rahasianya. Dari dalam bait suci, kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana, sudah dikerjakan, sudah selesai. Ya. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Tidak pernah terjadi gempa seperti itu. Bagaimana gempa itu? Megatrust atau super mega trust. Indonesia dalam kewaspadaan megatrust yang besar sekali. Bisa membelah pulau. Dan itu akan terjadi setiap 120 tahun. Dan kita sudah masuk masa itu. Seharusnya sudah terjadi beberapa kali. Ya, ini bukan menakut-nakuti, ini secara pengetahuan siklusnya sudah ada. Ya, kehidupan itu ada siklus. Dan dikatakan di sini, saudara, begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu kota besar itu menjadi 3 bagian. Runtuhlah kota-kota, bukan satu kota. Kota-kota yang akan kita lihat, Dubai dengan segala keindahannya, runtuh semua. New York runtuh, Jakarta runtuh semua. Seluruh kota besar itu yang dikuasai dengan kegelapan itu, Tuhan runtuhkan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita, sebelum kota-kota besar diruntuhkan, Tuhan sudah meruntuhkan apa yang perlu diruntuhkan. Yang meruntuhkan iman orang-orang percaya. Apa itu? Bait Allah yang dibangun oleh anak manusia. Aku akan runtuhkan bait Allah itu dan aku akan bangun 3 hari. Jadi sudah terjadi keruntuhan dalam gereja. Dan dunia akan diruntuhkan Tuhan di akhir zaman. Tapi gereja sudah diruntuhkan. Kapan diruntuhkan? Gereja palsu dan semuanya. Waktu Tuhan dikasih. Ya. Oke, saya lanjutkan. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Saudara, semuanya itu rata semuanya, habis semuanya. Dan hujan es besar seberat 100 pon
100 ton jatuh dari langit. Saudara, tadi kan api dari langit, ya meteor gitu kan. Nah, kalau es itu dari langit dari apa? Air banu itu masih air. Kalau ini hujan es yang satu bongkahannya itu 100 ton. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya. Jadi saudara kita lihat ini ya, yang tadi catnya tadi, yang slide 14. Bumi, laut, sungai, dan matahari, bulan bintang. Lubang jurang maut, tahta binatang, sungai Efrat, dan terjadi dari langit tercurah hukuman Allah dari angkasa, kilat hujan es, dan semua akan menghentikan seluruh ciptaan dan mengubah menjadi ciptaan itu yang lama dibinasakan Tuhan, dan Tuhan menggantikan Tuhan. Nah, saudara kita lihat sekarang Harmagedon. Ya, cawan ketujuh. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-19. Setelah ini Deborah. Ya. Pasal 19. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berkumpul. Mereka berkumpul seperti terjadi di dalam yang dinubuatkan itu. Nanti akhir zaman juga sama. Berkumpul, dan mereka sudah berkumpul. Dan terjadi Yom Kippur sama. Berkumpul. Pada waktu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air Megiddo. Nah, ini kota Megiddo. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Panglima Sisera. Raja dari Raja Yiban. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda. Karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan adalah Theophany, Kristofani. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Ken itu. Melebihi perempuan-perempuan lain, diberkatilah ia. Melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Itu adalah yang dipakai Tuhan. Nah, saudara, pada dua raja-raja kita lihat. Dua raja-raja pasal 9 ayat yang ke-27. Ketika Ahazia raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian Gur dekat Gibleam. Dia lari ke Megiddo dan mati di sana. Dan Megiddo itu tempat peperangan yang paling luar biasa. Saudara, waktu saya search Megiddo di Google Map dan juga di Organic Map, saudara, itu tepatnya yang sekarang ini suburnya luar biasa. Pertaniannya, waduh, bagus sekali. Dan di bawahnya itu subur. Dan di tengah-tengah itu, mereka kemudian memperlihatkan apa yang terjadi. Reruntuhan peperangan yang terjadi yang tadi 200 lebih. Yang hancur temboknya semua itu. Wah, saudara, diperlihatkan itu. Batu-batu yang besar itu runtuh semua. Saya nggak bisa bayangkan seseru apa itu peperangan zaman dulu, sampai bisa menghancurkan tembok-tembok batu-batu raksasa seperti itu. Saudara, di sini kita melihat dua raja-raja, ayat yang ke-27. Kemudian pasal 23. Ya, dua raja-raja pasal 23. Ayat yang ke-29. Saya bacakan. Dalam zamannya itu, majulah Fir'aun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat.
Raja Yosia pergi menghadap dia, tetapi Fir'aun membunuhnya di Megido. Megido, 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 Megido. Dan berapa raja, ratusan raja, panglima tentara mati di sana, saudara. Dan diperkirakan jutaan orang darahnya ada di Megido. Saudara, artinya begini, Armageddon adalah pintu terakhir pertahanan kerajaan kegelapan. Dan adalah pintu awal bagi berdirinya kerajaan kekekalan. Kerajaan terang. Jadi waktu dikatakan sudah terlaksana, saudara, itu adalah titik pertemuan yang memisahkan, yang membereskan. Jadi peperangan yang ada yang ratusan kali dan terbesar itu melawan Sisera, dan yang paling luar biasa adalah pertempuran Yom Kippur. Nah, saya cerita sedikit. Dan itu di Megiddo. Dan saya percaya, walaupun tidak ada bukti melihat langsung, saudara, ada lebih dari 1.000 jet pesawat Israel. Ribuan, mungkin 1.000 lebih. Dan itu ada di bawah Megiddo. Saudara, kenapa Israel tidak pernah takut dengan negara seluruh Arab? Pasti dia punya modal. Pasti dia punya kekuatan. Dan di mana kekuatan itu? Dan kenapa Megiddo itu menjadi tempat untuk penyerangan? Karena Megiddo adalah tempat saudara, semua persenjataan, alat perang, dan tentara semua itu berada di sana. Karena itu paling besar datarannya. Dan saya mendapatkan berita dari beberapa berita yang agen-agen yang ada dan beberapa tulisan buku, dan itu bisa di-search di Google juga kalau sudah rajin baca. Saudara, bangsa Israel membangun ada 3 bunker pesawat perang dan bisa menampung 1 bunker yang besar itu bisa lebih dari 300 sampai 800 pesawat perang. Dan itu tertutup. Makanya orang Mesir, Yordania, semua waktu memerangi Israel. Sekarang Yordania, Mesir takut dengan Israel. Nggak pernah berani melawan Israel. Sampai hari ini. Yordania itu nggak berani. Mau perang. Mau perang. Silakan. Ayo. Mesir mau perang. Silakan. Iran mau perang. Oke, silakan. Saya tunggu. Perang aja. Ayo. Mau bom saya. Silakan. Malah ditantang oleh Benyamin Netanyahu. Kenapa? Dia punya kekuatan. Kamu nyerang saya, oke silakan. Mulai kapan menyerang? Kalau bisa kasih tahu. Menyerang kapan? Jam sekian, oke silakan. Saudara, Israel punya teknologi canggih, pengawasan satelit dan semuanya. Dan dia punya kamera-kamera yang tidak terlihat. Dan yang paling istimewa adalah Israel punya nuklir yang tidak pernah orang tahu di mana tempat. Yang bisa dalam sekejap menghancurkan seluruh kota yang ada di seluruh dataran semenanjung Arab. Amerika memperingatkan pada Irak, jangan perangi dia. Hancur. Berhenti. Iran mau nyerang, jangan. Nanti hancur. Pikirnya, wah Amerika itu belain Israel. Bukan, saudara. Itu kenyataan kalau kamu serang dan kemudian pesawat-pesawat itu dibuka dengan senjata-senjata itu yang bisa mengebom kamu, hancurkan kamu. Habis kamu. Negaramu hancur. Dan kamu kalau sudah hancur negaramu, pendudukmu dan semuanya, sampai 100 tahun kamu jadi negara miskin. Jadi itu resiko perang. Israel diperang, dibom. Dalam waktu berapa bulan hidup lagi. Dan normal lagi. Dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah sediakan semua makanan, minuman, semua sudah ada. Di bawah bunker-bunker itu ada semua. Dan mereka punya sistem bagaimana menanam di bawah bunker. Oh, ini teknologi canggih semua. Saudara, waktu Yom Kippur, jam 3 pagi, seluruh tentara Mesir, wah, siapin tentaranya. Dan mereka sehari sebelumnya, tentara siapin, bomnya siapin, kan gitu kan, harus siapin semua. Saudara tahu,
Israel tidak tahu kapan mau diserang. Dan mereka dengan sandi rahasia. Ada sandi rahasia. Diserang kapan dan ada yang memberikan komando. Dan ini sistem kerajaan setan. Siap, siap. Oke, jam sekian, jam sekian. Dan sandi itu terbaca. Karena Israel punya bagaimana mendeteksi radar-radar semua. Dan kemudian di antara semua ratusan radar itu, semua masuk semua. Dan ada sandi. Ini sandi apa ini? Kok semua akhirnya menerima sandi ini? Apa sandi? Dibuka dan langsung dihack semua, terbaca. Oh, mau diserang. Kapan jam? Siap. Kapan diserang? Jam sekian. Terus gimana? Subuh. Jam 11, 12. Tentara Israel siap semuanya. Dan ratusan pesawat M16 pada zaman itu. Sekarang siluman disiapin dengan seluruh senjata yang ada, dan mereka sudah siap. Bukan seperti mereka siapin, enggak, mereka sudah siap semua, tinggal udah siap semuanya. Udah, oke. Udah siap, lihat semua. Ada gerakan enggak di daerah mereka? Enggak ada. Oke, semua dikeluarin. Pesawat mereka dikeluarin, mau berangkat kan, besok mau berangkat. Dan diperintah dari satu perintah. Jam 2, hancurkan semua. Langsung dibuka. Ke seluruh negara, ada 7 negara. Dan persis jam 2. Balik. Hilang jejaknya. Semua hancur. Mereka pagi-pagi. Kenapa rambut putih? Hancur semua. Saudara-saudara melihat turunnya orang Israel. Ini perang di Megiddo. Drone-nya orang Israel. Yang kita tahu, oh ini drone yang kebobolan gitu. Saudara, Israel sudah masuk ke generasi drone yang kelima. Mungkin ke-7 sudah masuk. Dan itu hanya dikeluarkan pada saat-saat terpepet. Ya. Dan sekarang udah ada yang mendeteksi bahwa Israel sudah bisa pakai drone, pakai cahaya dalam waktu 0,01 detik. Ini pesawat terbang. Saya pikir Tuhan mempersiapkan satu peperangan. Ya. Dan di dalam firman Tuhan, Harmagedon, artinya adalah apakah Harmagedon nanti di tempat Megiddo ini, Tuhan Yesus datang dan tentara semua mempersiapkan. Saudara, kalau ini lambang, berarti bukan satu tempat itu. Ya, perhatikan ya kalimat ini. Jadi kalau kita bayi itu lambang, jadi Harmagedon adalah lambang, berarti bukan pasti di tempat di Harmagedon. Kita nggak tahu di mana. Tapi diberitahu bahwa akan berkumpul kekuatan yang luar biasa dan hanya anak manusia yang bisa datang melawan mereka. Hanya anak manusia. Malaikat pun tidak bisa. Berarti, saudara, manusia ini bersatu dengan ular iblis dan antikristus. Seluruh tentara dikumpulkan melawan kuasa itu. Dan malaikat biasa, malaikat tidak bisa kecuali anak alamat tinggi. Dan ini kekuatan terakhir. Belenggu itu dibuka oleh Tuhan. Siapa yang buka? Tuhan sendiri. Loh, Pak, kok Tuhan sendiri itu diperangi Tuhan? Ya, tanya Tuhan aja, saya nggak tahu. Untuk apa? Menunjukkan aku menguasai mereka. Mau apa kamu? Mau kamu apa itu? Aku sutradaranya. Aku menentukan hidup mereka. Dan waktu mereka kumpul, si ular semua berkumpul dan memakai antikristus, memimpin seluruh raja-raja dikumpulkan di Megiddo, lambang tempat. Apakah itu di tanah di mana kita nggak tahu. Dan mereka siap untuk apa? Membasmi semua orang yang tidak menurut mereka, yang satu sistem, satu dunia, satu agama, satu ekonomi itu. Sudah semua dibinasakan oleh mereka. Dan waktu mereka mau membinasakan, Kristus, anak alamat tinggi, terjun. Dan kemudian datang. Dan dia sendiri memimpin dan dia memakai kuda putih. Ingat ya? Yang di pasal sebelumnya, pasal 4 dan semuanya.
Dan panglima itu memakai kuda putih dan pakai semuanya. Dan pedangnya itu dengan mulutnya yang keluar membasmi mereka semuanya. Dan Harmagedon bukan di tempat Harmagedon yang fisik. Itu menurut kita wahyu. Tapi tempat peperangan yang luar biasa. Kita nggak tahu. Jadi tafsiran Yohanes tentang tulisan-tulisan Yohanes, saudara, kita tahu bahwa Harmagedon bukan Harmegido itu. Bukan tempat fisik yang ada secara bukitnya, tetapi itu adalah satu lambang peperangan yang luar biasa dan terjadi, kalau kita lihat 567, itu terjadi di dalam persiapan angkasa. Jadi bukan terjadi di sini, saudara. Terjadi peperangan di angkasa. Dan dilambangkan dengan apa? Kekuatan Megiddo. Karena nggak mungkin terjadi di tanah, di bumi, kekuatan itu. Karena itu dunia roh. Dunia yang, waduh, saudara, itu kalau dunia roh perang itu, nggak kebayang, saudara. Dunia fisik aja perang seperti ini, apalagi dunia roh. Dan kita diberi mata untuk melihat itu. Jadi kalau kita melihat film itu, dan Tuhan mengatakan apa? Sudah terlaksana. Sudah selesai. 2 kalimat dari Tuhan. Tete astai. Kekuatan kerajaan gelap yang membawa kesesatan manusia sudah diselesaikan Tuhan. Tuntutan murka Allah sudah selesai. Dan kasih Tuhan sudah dicurahkan, sudah selesai, sudah diberikan, selesai. Dan sekarang apa? Sudah terlaksana. Apa terlaksana? Semua yang dikerjakan Kristus, semua akan digenapi, terlaksana. Dan Yesus waktu datang kedua kali, bukan untuk menyelamatkan, bukan untuk membuka kemurahan Allah, tetapi menutup seluruh keselamatan, seluruh kemuliaan Allah, seluruh kesetiaan, kasih kesabaran Allah berhenti dan tinggal murka Allah. Dan tidak ada orang tahan. Bahkan malaikat iblis pun tidak tahan. Setelah kita tahu bagaimana tamatnya iblis, kita tahu bagaimana tamatnya orang-orang durhaka, dan kita tahu bagaimana tamatnya kita. Kita akan diangkat bersama dengan Tuhan, dan kita perang memerangi mereka dengan kuasa Allah. Dan ini adalah satu kesempatan yang indah. Dan kita nggak perlu takut. Kenapa? Tadi itu kan, kemuliaan Allah, api dari neraka pun, kalau kemuliaan api Tuhan ada di dalam diri kita, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih. Jadi orang Kristen nggak perlu takut apapun. Tuhan jamin itu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami melihat ada peperangan lebih ratusan kali di Megiddo. Dan memuncak pada akhir zaman. Cawan yang ketujuh Engkau curahkan. Dan yang terakhir adalah bukan kemarahan yang berasal dari air menjadi darah. Gempa bumi, api dari langit, bola besar salju dari angkasa. Tetapi yang kau curahkan adalah kemarahan-Mu. Cawan ketujuh adalah kemarahan Tuhan. Armageddon adalah tempat di mana Tuhan sudah tidak tahan lagi dengan manusia. Dan Armageddon adalah puncak daripada seluruh pelaksanaan penghakiman Tuhan. Dan puncak dari kemarahan Tuhan yang tidak tertahankan. Kami bersyukur jika kami memiliki tanda 777. Karena kami sudah dimeteraikan dengan darah Kristus. Kami sudah mendapatkan api yang tidak bisa dimakan api yang lain. Api kemuliaan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Jaminan dari Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berdoa. Di masa-masa menjelang akan penghakiman akhir ini. Tuhan, berikan kemurahan-Mu pada orang-orang yang merupakan orang-orang yang tidak mengenal
akan kebaikan Tuhan, akhirnya mereka bisa datang pada Tuhan. Melalui berita kemenangan, Injil Tuhan, keselamatan dan di dalam Kristus. Sampai hari ini Tuhan Engkau masih memberitakan bertobatlah. Kerajaan surga sudah di depan mata. Terima kasih Bapak. Jadikan kami menjadi terang. Jadikan kami menjadi saksi sampai pada kami bertemu dengan Kami. Kami rindu kami disebut sebagai hamba yang setia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa. Amin.